Konon, katanya, boneka ini dirasuki oleh arwah anak kecil yang bersemayam di dalamnya. Boneka ini dimiliki oleh seorang gadis yang bersekolah di keperawatan yang bernama Donna. Tak lama setelah keluar dari museum, seorang pria itu tewas dengan cara menabrakkan dirinya sendiri di pohon. Hai sahabat Karin, berjumpa lagi dengan Karin Kalimat Tirin. Sebelumnya, terima kasih sudah mengklik video ini dan sudah mensubscribe channel ini. Buat yang belum subscribe, boleh dong buat subscribe channel ini. Oke, jadi kali ini aku akan membahas tentang Annabelle. Bukan tentang mereview film Annabelle ya, tetapi lebih ke pembahasan tentang boneka Annabelle itu sendiri. Kenapa aku tertarik buat ngebahasnya? Karena dikabarkan bahwa boneka Annabelle ini menghilang dari museum tempatnya dia disimpan. Entah boneka itu hilang secara misterius atau memang sengaja dipindahkan dari museum, hal ini masih menjadi misteri. Karena museum tempat disimpannya boneka Annabelle itu juga menyimpan benda-benda gaib lainnya. Ya, kalian tentunya tahu dong, kalau banyak disimpan benda-benda gaib di tempat itu, tentunya akan menyimpan energi-energi astral di sana. So, langsung saja kita mulai. Jadi kalau kalian tahu, boneka asli Annabelle itu seperti ini ya. Penampilannya atau bentuknya tidak menyeramkan seperti yang ada di filmnya. Boneka itu hanyalah boneka kecil dengan mimik senyum tipis dan rambut merah lurus. Matanya bulat dengan hidung segitiga. Kalau sekilas kita lihat, memang tidak menyeramkan sama sekali. Tapi, tunggu dulu. Konon, katanya, boneka ini dirasuki oleh arwah anak kecil yang bersemayam di dalamnya. Kisah boneka ini bermula sejak tahun 1970. Boneka ini dimiliki oleh seorang gadis yang bersekolah di keperawatan yang bernama Donna. Dan boneka ini merupakan pemberian dari ibunya. Donna sangat menyukai boneka itu sampai ia ikut membawa serta bonekanya saat ia pindah ke apartemen kampusnya. Beberapa lama setelah pindah, boneka itu mulai menampakkan keanehannya. Boneka itu sering berpindah tempat, meskipun tidak ada orang yang memindahkannya. Beberapa kejadian misterius yang tidak masuk di akal membuat Donna dan sahabatnya Angie merasakan bahwa boneka itu hidup. Pada suatu ketika, boneka itu melayang dengan sendirinya. Kemudian muncul kertas misterius di rumah itu yang bertuliskan "Tolong kami". Dan saat itu juga Donna dan Angie mendapati ada noda darah di tangan boneka itu. Mereka langsung berpikir bahwa mereka membutuhkan bantuan seorang paranormal. Dan kemudian dibawalah boneka itu ke seorang paranormal. Setelah dibawa ke sana, paranormal itu pun mengatakan bahwa boneka itu dirasuki oleh sosok arwah anak kecil yang bernama Annabelle. Annabelle ini tewas bertahun-tahun lalu dan jasadnya ditemukan di lokasi apartemen Donna, jauh sebelum kawasan ini dijadikan pemukiman. Karena Donna merasa kasihan terhadap arwah itu, kemudian Donna mengizinkan arwah itu untuk bersemayam di dalam boneka miliknya. Annabelle sangat suka dengan boneka itu, sehingga membuatnya sangat susah untuk lepas darinya. Saat itu, Lou sangat membenci boneka itu.
Lau adalah teman Donna. Ia menganggap bahwa kasih sayang Donna terhadap boneka menyeramkan itu sudah tidak wajar, dan bersikeras agar temannya itu membuang boneka Annabelle. Suatu ketika, boneka itu benar-benar marah kepada Lau. Boneka itu sudah terpergok menduduki dada Lau dan mulai menyerangnya. Pada saat itu, Lau pingsan. Kemudian ia tersadar, akan tetapi dia tidak dapat memastikan apakah ini halusinasi ataukah kejadian nyata. Pada hari berikutnya, Lau dan Angie mendengar suara misterius dari dalam ruangan. Saat dihampiri, sudah terdapat boneka yang duduk di kursi dengan senyum tersungging. Seketika itu juga, Lau merasakan bahwa Annabelle ini merayap ke arahnya dan membuat dia tidak sadar. Ketika terbangun, Lau sudah mendapatkan adanya bekas cakaran di dadanya. Namun, bekas cakaran itu menghilang secara misterius dalam 2 hari. Kisah tentang Annabelle ini kemudian sampai ke telinga Ed dan Lorraine Warren, 2 orang investigator fenomena paranormal yang cukup terkenal. Warren dan mediang suaminya memang sangat suka dalam mencari hantu. Kemudian mereka datang ke apartemen Donna bersama dengan seorang pastor. Pastor itu menyebut bahwa Annabelle ini dirasuki oleh iblis yang bertujuan untuk mengambil jiwa Donna. Pastor dan Warren pun berhasil mengusir roh jahat itu dari apartemen Donna. Singkat cerita, Warren pun membawa pulang boneka itu. Mereka sepakat untuk tidak melewati jalan utama dan lebih memilih untuk melewati jalan kecil. Alasannya, mereka khawatir jika jin jahat Annabelle ini akan mencari cara untuk menyebabkan kecelakaan. Dan benar sekali. Di dalam perjalanan, Warren ini menemukan berbagai macam kendala, seperti mesin mati dan rem blong yang sangat membahayakan nyawa mereka. Sesampainya di rumah mereka yang saat ini menjadi museum itu, boneka itu lantas dibungkus dan disimpan di dalam lemari kaca. Hingga sekarang, sebelum boneka itu menghilang. Jadi ini ada beberapa foto boneka Annabelle asli yang berada di Museum Okultisme Amerika Serikat. Setiap pengunjung museum boleh melihat boneka itu secara dekat karena dianggap tidak membahayakan. Tetapi jangan sekali-kali kalian mengejek boneka itu. Konon pada suatu ketika ada seorang pria yang nekat mengejeknya. Tak lama setelah keluar dari museum, seorang pria itu tewas dengan cara menabrakkan dirinya sendiri di pohon. Pacarnya yang juga ikut harus dirawat di rumah sakit selama setahun. Oke, jadi kisah itu bisa dipercayai kebenarannya, meskipun tidak ada bukti otentik yang memperlihatkan bahwa boneka itu benar-benar hidup. Sementara itu, hilangnya boneka Annabelle ini belum diketahui secara pasti penyebabnya. Entah karena memang hilang karena dicuri orang, atau bisa jadi karena pengaruh gaib. Dan buat sahabat Karin yang ingin request tentang cerita-cerita horor ataupun film-film horor, bisa banget buat tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan bisa juga kirim DM ke Instagram @kalimat_ririn. Jangan lupa buat di follow ya. Jika kalian kurang jelas, kami tuliskan di kolom deskripsi di bawah ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih, see you!